Perkenalkan, saya Ratna Nur Kumala, Mima Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang semester 6. Untuk memenuhi mata kuliah promosi kesehatan, dengan dosen pengampu Bu Andam, saya akan memberikan edukasi tentang pencegahan COVID-19 atau coronavirus. Bersama rekan saya, Ketua Karang Taruna Desa Bangke. Selamat sore Adik Ardelia, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Di sini saya akan meminta waktunya sebentar untuk memberikan edukasi tentang pencegahan virus corona itu seperti apa. Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Jadi media yang saya gunakan yaitu tentang video. Di sini video ini membahas bagaimana pencegahan virus corona. Tetapi untuk pertama kalinya, sebelum membahas pencegahannya, kita terlebih dahulu membahas apa itu corona tersebut. Dilihat terlebih dahulu ya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan prima, sehat, terhindar dari virus dan penyakit lainnya. Untuk memenuhi mata kuliah promosi kesehatan dengan dosen pengampu Bu Andam, saya Ratna Nur Kumala, NIM 5, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang akan memberikan edukasi pencegahan virus corona. Pada tahun 2020 ini dihebohkan dengan virus corona atau coronavirus 19. Kementerian Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 02/2/2/2020 telah mengeluarkan kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus corona. Sebelum kita membahas ke pencegahan virus corona, ada kalanya kita mengetahui apa sih virus corona, bagaimana cara penyebarannya. Nah, virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga berat. Virus COVID ini menyebabkan pneumonia di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019 yang menyebar ke negara lainnya hingga kini sampai ke Indonesia. Setidaknya ada 2 jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit dapat menimbulkan gejala berat, yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Virus corona ini merupakan zoonosis, di mana virus ini dapat ditularkan melalui hewan ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 masih belum diketahui secara pasti. Saat ini, melalui situs web covid.com, situasi virus corona COVID-19 di Indonesia pada tanggal 4 April 2020 yang telah diupdate pada tanggal 3 April 2020 pukul 16.57 wilayah Indonesia Barat, konfirmasi kasus positif 1986 dengan 1671 dirawat, 181 meninggal dan 134 telah negatif atau sembuh. Penyakit infeksi virus corona tersebut antara lain, yang pertama disebabkan percikan air liur, dapat bisa dari batuk maupun bersin orang yang terinfeksi virus corona, menyentuh tangan atau wajah yang telah terinfeksi virus corona, menyentuh mata, hidung, mulut, bahkan setelah memegang barang-barang yang terinfeksi atau terkena percikan air liur yang orang yang mengidap virus corona tersebut. Nah, masa inkubasi virus corona belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala ini timbul pada hari kedua sampai hari ke-14 setelah virus masuk dalam tubuh orang tersebut. Gejala yang timbul bila terjangkit virus corona bisa beragam, tergantung jenis corona yang menyerang pada orang tersebut dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut gejala virus corona yang terbilang ringan, yaitu ada hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, tidak enak badan, dan suhunya pada orang tersebut lebih dari 38 derajat Celcius.
infeksi akan lebih parah pada kelompok orang tertentu, misalnya memiliki penyakit jantung atau paru-paru, dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Bahkan bisa terjadi pada orang lansia dan bayi. Sesuai dengan surat Kementerian Republik Indonesia nomor SR 0202 garing 2/2070 menghimbau pimpinan divisi atau wilayah, satuan atau unit untuk menyampaikan kepada segenap pegawai untuk preventif di mana dilakukan antisipasi wabah virus corona atau COVID-19 ini. Nah, ada istilah-istilah yang berkaitan dengan COVID-19 ini, yang yaitu ada ODP, PDP, dan OTG. Lalu apa sih pengertiannya? Nah, ODP itu orang dalam pemantauan, di mana ada ciri-cirinya nih. Kalau ODP umumnya lebih dari 38 derajat Celcius, disertai pilek, batuk, sakit tenggorokan, atau tidak enak badan. Nah, yang kedua yaitu memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang kedua yaitu pengertian dari PDP, di mana PDP itu adalah pasien dalam pengawasan. Bisa diketahui dengan ciri-cirinya: demam atau suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, disertai batuk atau sesak nafas atau sakit tenggorokan, pilek atau pneumonia ringan hingga berat. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Dan orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Lalu, apa pengertian OTG? Nah, OTG itu orang tanpa gejala, di mana seseorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, hingga saat ini belum ada vaksin yang menyembuhkan COVID-19 ini. Maka dari itu, langkah terbaik adalah dengan mencegah penyebaran virus tersebut. Yang pertama, yaitu menghindari berpergian ke luar negeri, khususnya Cina, yang ditemukan penyebaran COVID-19 pertama kali. Yaitu yang kedua, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama beraktivitas di lingkungan atau di tempat umum. Yang kedua, mencuci dengan air, dengan sabun tentunya, atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar atau setelah beraktivitas. Menghindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Apabila kontak dengan hewan atau hewan liar, lebih baik setelah beraktivitas tersebut tetap mencuci tangan dengan memegang 6 langkah. Pastikan kamu memasak daging dan telur benar-benar matang saat dikonsumsi. Yang tentunya konsumsi gizi seimbang untuk menetapkan status tubuh imun kita terjaga dengan baik. Istirahat yang cukup, tutup mulut atau hidung dengan tisu apabila bersin atau batuk, atau menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu dengan menutup dengan lengan kanan bagian dalam. Jangan menutup mulut, mata, hidung sebelum mencuci tangan. Jadi pastikan kamu mencuci tangan terlebih dahulu. Jaga benda atau barang yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan supaya kita terhindar dari infeksi atau virus-virus tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita mensukseskan program pemerintah WHF, Work from Home, di mana kita menjaga physical distancing, yaitu pembatasan interaksi fisik, tidak berdekatan atau berkumpulan di keramaian atau tempat umum. Jadi tidak ada kegiatan-kegiatan yang semestinya dilakukan di luar. Kita cukup mengerjakan apapun atau aktivitas di rumah. Sekian
Setelah itu kita akan mencuci tangan dengan memohon 6 langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita coba mempraktekkan cuci tangan dengan 6 langkah momen cuci tangan. Pastikan tangan kita terhindar dari baju-baju. Kita basahi terlebih dahulu menggunakan sabun ya, jangan lupa. Kita ambil secukupnya. Kita ingat-ingat yaitu dengan tepung selaci ibuku. Telapak tangan, punggung, tepung, sela-sela, selaci, tepung selaci kita kunci, ibu jari, ibuku, kuku. Kita putar-putar seperti ini. Setelah itu kita bilas. Tepung selaci ibuku ya teman-teman. Sudah. Nah, jadi videonya seperti itu. Udah selesai ya. Nah, videonya seperti ini. Apakah adik-adik sudah jelas tentang bagaimana pencegahan COVID-19? Ya, sudah ya. Untuk mengukur seberapa jelas dan seberapa paham adik-adik lihat tentang pencegahan COVID-19, boleh saya diperjelaskan tentang materinya? Iya. Nah, gejala-gejalanya apa saja bisa disebutkan? Yang pertama yaitu tidak enak badan, Ya. kemudian demam, Lebih dari 38 derajat. Setelah itu Flu, bisa kemudian sakit tenggorokan, ya, batuk, dan juga panas yang tinggi. iya, karena demam itu tadi ya. Nah, itu merupakan gejala ringan dari yang orang yang terjangkit COVID-19 ya. Lalu tadi kan di video ada istilah-istilah apa itu OTG, apa itu PDP sama ODP. Bisa diperjelaskan itu apa? Kalau OTG apa? OTG itu orang tanpa gejala. Ya, benar. Kalau Kemudian ODP, ODP orang dalam pengawasan. Kemudian kalau PDP pasien dalam pengawasan. ya, teman-teman ya. 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 Oke, saya rasa cukup. Nah, tadi kan ada langkah-langkah ini, 6 langkah cuci tangan untuk pencegahan virus corona ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan bersama ya bagaimana itu 6 langkah ya, rekomendasi dari WHO. Oke? Iya. Oke, terima kasih. Yaitu kita akan mempraktekkan bagaimana cuci tangan 6 langkah menurut rekomendasi WHO. Nah, pertama-tama kita siapkan sabun terlebih dahulu untuk cuci tangan. Dan selanjutnya yaitu kita singkirkan baju kita agar tidak basah. Kita basahi terlebih dahulu tangan kita. Kita gunakan sabun secukupnya. Untuk mengingatnya, kita ingat semboyan tepung selaci ibuku. Telapak tangan, tepung punggung, sela, kita kunci, ibu jari, kuku. Udah ya, tepung selaci ibuku. Setelah itu kita bilas. Kita cuci tangan selama kurang lebih minimal 30 detik. Jangan lupa ya. Kita pastikan cuci tangan sebelum melakukan aktivitas maupun sesudah melakukan